Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallim alaihi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Kita tahlil, tahmid, takbir 10 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Dengarkan, nanti tirukan. La ilaha illallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih. La, ya, tirukan. La ilaha illallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih. La ilaha illallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. La ilaha illallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. La ilaha illallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. La ilaha illallah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa midada kalimatihi. Takbir.
Nusalli ala nabi salatu Jibril salasa marrah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Salat Al-Fatih salasa marrat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadan al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma salli ala Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Asbil zalim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghidil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghidil zalimina bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
محمد وأصغر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه وسلم. Salat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah. Berikutnya natawassalu bi fadilati suratil Fatihah. Pertama untuk kedua orang tua kita yang mungkin pagi ini sudah keluar dari rumah menuju tempat kerjanya untuk mencari rezeki untuk kita. Semoga Allah memberikan kesehatan, keafiatan, kelapangan rezeki. Bagi orang tuanya yang sudah meninggal, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima segala amalnya, Allah jadikan kita anak-anaknya sebagai amal jariah. Dan guru-guru kita yang sudah mengajar kita dengan ikhlas sehingga kita mengerti agama ini, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka, Allah lapangkan hidup mereka, Allah bahagiakan keluarga mereka, Allah jaga anak-anak mereka yang sudah meninggal, diampuni dosa-dosanya, diterima segala amalnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tolong tangannya dibuka dan napasnya dikenakan ke tangannya, nanti setelah itu dihapus muka dan seluruh badan. Ya. Tolong dibuka tangannya, ya. Kita membaca suratul Fatihah niat untuk diri kita, untuk kita para santri, semoga Allah berikan keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan, dan mendapat ilmu yang berkah, mendapat ridha Allah dan ridha kedua orang tua, sehingga kita menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk umat dan menjadi munzirul qaum di kemudian hari. Ala hadhihi niyyah. Baik, nah sekalian, agar setiap saat kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sedang berperang. Hari-hari kita sedang berperang. Fisik kita memang tidak berperang, tapi jiwa kita, batin kita, ruh kita sedang berperang
dengan godaan-godaan syaitan yang terus dilancarkan lewat segala media yang mereka miliki, sehingga keyakinan kita luntur, keraguan muncul, terus kebimbangan, akhirnya kita gelisah, seakan-akan tidak ada bumi tempat kita berpijak, tak ada gantungan tempat kita bergantung, tak ada sandaran tempat kita bersandar. Kita bagaikan layang-layang terombang-ambing putus benangnya. Kenapa? Karena iman kita mulai runtuh. Kita jauh dari pertolongan Allah. Oleh karena itu, maka terus berdoa dan berdoa. Hanya dengan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa menang dari pertarungan yang panjang ini. As-sira bainal haqqi wal batil, pertarungan antara hak dan batil. Sampai kapan? Ila an-namut, sampai kita meninggal. Ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian, hari ini hari ketiga dari hari-hari yang penuh berkah, hari-hari 10 awal Zulhijjah. Hari di mana beribadah pada 10 hari awal Zulhijjah ini lebih Allah cintai dari beribadah di hari-hari sebelum yang lainnya, termasuk di hari-hari Ramadan. Kamu sholat 2 rakaat di 10 awal Zulhijjah lebih Allah cintai daripada kamu sholat 10 di 10 akhir Ramadan, hari 10 akhir Ramadan. Oleh karena itu, bagi seorang santri yang memahami hadis ini, merugilah, sangat merugi kalau kita tidak memanfaatkannya. Oleh karena itu, hari ini kelas 1, 2, 3 karena tidak ada ujian, kita minta sholat subuh berjamaah di masjid ini, lalu kita duduk sampai matahari terbit, dan insya Allah kita sholat duha 4 rakaat, maka kita insya Allah dengan niat yang ikhlas mendapat janji baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa sholat subuh berjamaah lalu dia i'tikaf dan terus berzikir, belajar dan lain-lainnya sampai matahari terbit, lalu dia sholat 2 rakaat, maka baginya pahala haji sempurna, haji dan umroh sempurna. Orang-orang yang mendapat panggilan Allah sedang berada di Makkah sekarang, ya, sedang melaksanakan ritual haji. Insya Allah mereka mendapat hajan mabrurah, haji yang mabrur. Tapi ingat, mereka dapat 1 haji yang selama berapa hari dia melaksanakannya. Kita di sini akan mendapatkan haji yang sama pahalanya dengan mereka yang mengeluarkan uang puluhan, bahkan 50 sampai 70, ada yang 200, bahkan ada yang 1,5 miliar untuk bisa naik haji. Maka maha adil Allah, maha rahman Allah, maha kasih sayang Allah kepada hambanya. Tidaklah semua yang kaya saja yang bisa mendapatkan pahala haji, tetapi yang miskin pun bisa mendapatkan pahala haji dengan melaksanakan apa yang Rasulullah berikan petunjuknya. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini ingin kita mentadabburi 1 ayat dari ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, surat Ibrahim, surat yang ke-14, ayat 37. Ayat 37 berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan kepasrahan, berkaitan dengan ketawakkalan, berkaitan dengan kemantapan iman. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji hambanya yang beriman. Makin tinggi nilai keimanan seseorang, makin besar ujiannya.
Makin tinggi kelasmu, makin besar godaannya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, besar cobaannya. Seiring dengan ketingkatan imanmu dan ilmumu, maka begitu besar ujian. Dan siapakah yang paling besar ujiannya di antara manusia? Yaitu para nabi. Karena nabilah orang yang paling dekat dengan Allah, maka ujiannya berat. Lalu di antara nabi ada 5 nabi yang ujiannya berat, sehingga dia diberi gelar ulul azmi. 5 nabi yang ujiannya sangat berat, maka dia diberi gelar ulul azmi. Ya, sebutkan 5 nabi yang disebut ulul azmi itu. Nabi Ibrahim, Muhammad, Musa, Yunus, sebutkan 5 ulul azmi, urut. Nabi Nuh alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Isa, Muhammad. Ada 5. Coba dilakukan dengan lagu PAUD-nya. Mana kelas 1 yang baru selesai PAUD biar diingat itu? Ya, di antara 5 ulul azmi ini kita akan pelajari satu dari beliau-beliau itu untuk kita mendapatkan pelajaran keyakinan. Pelajaran sebuah keyakinan, pelajaran akan arti sebuah perjuangan, pelajaran tentang kepasrahan. Anak-anakku dalam proses menuju mengenal Allah dan mengenal diri, sehingga kita tidak terombang-ambing oleh ajakan-ajakan orang, kita tidak takut oleh ejekan-ejekan orang, kita tidak terbang karena pujian, dan kita tidak hancur karena hinaan. Kita adalah kita hanya percaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ibrahim ayat berapa? 37. Atau Syekh bacanya. Ya, yang bawa Quran atau yang sudah hafal juz ke-9, juz at-tasi'. Yang sampai hafalannya ke juz 9, nah tolong diingat-ingat suratnya, surat Ibrahim ayat 37. Ya, 14. Surat 14. Surat nomor 14. Dah? Juz ke-9, juz at-tasi'. Ibrahim, udah. Ayat 37. Udah kan? Ibrahim 37. Iya, juz 9 kamu tanya. Oh bukan, ini juz tasi' min tafsir Qurtubi. Juz berapa dia? Juz 13. Kasih di sini. Kasih dia. Juz 13. Juz berapa? Kasih. Juz 13 surah ayat 37. Mana ayat 37?
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Syukran. Kita akan mentadabburi dengan membaca tafsir Al-Qurtubi. Nah, ini kitabnya nih, tafsir Al-Qurtubi. Nanti anakku bisa baca. Ya lupa tebarisan. Oke? Saya pinter-pinter baris sedikit nara. Lupa di baris. Nanti kamu yang membariskannya. Ya, Ibnu Sabar. Siap-siap membariskan kitab-kitab yang lupa dibariskan. Syekh Leledi namanya siapa? Yang berbicara istighfar 5 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Siapa namanya? Yang keras? Daniel, ya, Syekh Daniel, ya, ini hari-hari yang penuh doa diterima. Sekali lagi, yang masih ada hatinya kotor, dengki, takabur, suka meremehkan orang dan suka bermain, istighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kalian sedang diperdayakan oleh setan. Yang kita katakan tadi, kita sedang berperang melawan musuh Allah. Saya terjemahkan dulu, lalu kita jelaskan artinya dan kita bacakan bagaimana Imam Qurtubi menjelaskan ayat ini untuk kita mengambil pelajaran darinya. Kisah ini adalah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang bertahun-tahun menunggu anak, tapi sampai umur tua tidak Allah berikan kepadanya seorang anak. Dia menikah dengan Siti Sarah. Lalu Siti Sarah menyuruh beliau untuk menikahi Hajar. Kenapa? Karena tak kunjung punya anak. Begitu menikah dengan Hajar di umur tua, Allah memberinya seorang anak putra, diberi nama Ismail. Begitu senangnya mempunyai anak yang sudah bertahun-tahun ditunggu, Allah memberi perintah untuk menaruh anaknya di tempat yang jauh 1.500 km dari Palestina menuju lembah Makkah dengan naik onta tentunya. Nah, anak sekalian, di sini Allah menguji apakah Ibrahim mencintai anaknya atau lebih mencintai Allah. Apakah Ibrahim yakin akan pertolongan Allah? Ibrahim disuruh menaruh anaknya di lembah, di tempat yang sepi, tak ada manusia satupun, tak ada mata air, tak ada pohon, di tempat yang tandus kering kerontang. Apakah yakin Ibrahim ini perintah Allah dan Allah yang akan memberi rezeki anaknya? Hitungan manusia tidak masuk akal. Maka dicatat dengan tinta emas dalam Al-Quran bagaimana Ibrahim mengisahkan kisah ini. Rabbana, ya Allah Tuhan kami, ini sesungguhnya aku Ibrahim
askantu, aku letakkan, aku taruh, min dzurriyyati, dari keturunanku. Siapa itu? Ibrahim. Biwadin, di lembah ghairi zizar'in, yang tidak ada satu pohon pun yang tumbuh di sana. Inda baitikal muharram, di dekat rumahmu, Baitul Haram, Makkah, yaitu apa? Ka'bah dan Masjidil Haram. Rabbana, ya Allah, liyuqimus shalah, agar keturunanku mendirikan salat. Faj'al, ya Allah, jadikanlah afidatan minan nas, hati-hati sebagian manusia, tahwi ilaihim, condong kepada mereka, yaitu keturunan Ibrahim, condong untuk pergi ke Mekah. Warzuqhum minat tamarat, ya Allah, berilah mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka bersyukur. Ini terjemahannya. Nah, kita dengar kisahnya. Rawahul Bukhari an Ibnu Abbas. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, awwalu mattasada an-nisa'ul mantiq min kibali ummi Ismail. Jadi awal, ya, perempuan-perempuan al-mantiq di sini dikatakan ad-daqaq wa huwa antal basul mar'ah saubaha summa tasaddu wasataha bi syai'in wa tarfa wasata saubaha wa tarsilu 'alal asfal inda ma'an asghar li alla tasuru fi dhilliha. Jadi ketika awal, artinya baru habis melahirkan, dan Siti siapa? Siti Hajar, min kibari ummi Ismail, dari ibunya yang bernama, ibu Ismail bernama siapa? Hajar. Ittakhadha mantaqan litutfi atharaha ala saratin summa jaa biha Ibrahim. Lalu datanglah Ibrahim, jadi baru habis melahirkan. Kalau orang Lombok itu masih ngadu kemben, bersabuk-sabuk untuk, karena baru melahirkan, datanglah Ibrahim. Summa jaa Ibrahim wa babinaha Ismail wa hiya tardihi hatta wataha indal baiti. Lalu dibawalah Ibrahim membawa siapa? Istrinya Hajar dan anaknya Ismail. Kemana? Ke tempat yang kita sebut nanti, yaitu lembah yang di situ ada air Zam-Zam nanti. Walaisa bimakkah yauma izin. Nah, ini penjelasan. Laisa bimakkah yauma izin. Di Mekah waktu itu, waktu di mana Siti Hajar ditaruh. Ini siapa yang berdoa ini? Mekah waktu itu. Sini kamu, berdiri samping saya. Ya, sini. Cepat. Ya, yang bersuara istighfar semuanya. Astagfirullahaladzim. Karena kamu tidak lebih baik dari dia. Ya, yang bicara belum tentu kamu lebih baik. Taruh di sini barang. Oke, sekali lagi, yang ketawa itu belum tentu lebih baik. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakuna khairan minhum. Hati kita sedang kotor, sedikit-sedikit menghina, sedikit-sedikit ketawa. Dengarkan. Walaisa bi Makkah, tidak ada di Makkah yauma idzin, pada hari itu, ahadun, seseorang. Berarti hanya Ibrahim, Hajar dan Ismail. Walaisa bihama, tidak ada air di situ. Fawada'ahuma, lalu Nabi Ibrahim meletakkan keduanya, meninggalkan keduanya, yaitu Hajar dan Ismail. Wa wada'a indahuma jaraban fihi tamr,
Nah, dia taruh di sisinya, di sisi Siti Hajar dan Ismail, jaroban. Jaroban itu tempat, ya, terbuat dari kulit untuk makanan, untuk air dan lain-lainnya. Isinya tamar, korma. Makanannya cuma korma, ya. Katakan satu kresek, ya. Mana kresek? Nah, ini jaroban, isinya korma. Wasaqoan, yaitu tempat air, bejana tempat air. Pihima, isinya air. Jadi kalau kita bahasakan sekarang, sekantong kurma dan setrigen air. Summa qaffa Ibrahim mantalikan, kemudian Ibrahim berbalik dan berangkat pergi, meninggalkan keduanya. Fatabi'athu ummu Ismail, lalu ibunya Ismail, ayah Siti Hajar, mengikuti dari belakang. Ibrahim tidak menoleh begitu berangkat, tidak menoleh sedikit pun. Kenapa dia tidak menoleh? Kata ulama, kenapa? Karena Ibrahim takut nanti rasa sedih dan rasa sayangnya meninggalkan keduanya, mengalahkan cintanya kepada Allah. Dia lurus berjalan. Dengarkan. Ya Ibrahim, faqalat, berkata Siti Hajar, wahai Ibrahim, aina tazhabu, mau kemana kamu pergi wahai Ibrahim? Tatrukana bihadal wadi alladhi laisa fihi insun, kamu tinggalkan kami di tempat ini, di lembah ini yang tidak ada manusia. Wahai Ibrahim, mau kemana kamu pergi? Kamu akan tinggalkan kami berdua di sini di tempat lembah yang tidak ada manusia. Wala syai', dan tidak ada sesuatu. Faqalat lahu dzalika miraran, dan dikatakan itu berkali-kali oleh Siti Hajar. Ismail tidak Ibrahim tidak menoleh dan tidak pun menjawab. Tidak menjawab. Baik. Wa ja'ala la yaltafit ilaiha, tidak menoleh Nabi Allah Ibrahim. Faqalat lahu, dengarkan. Akhirnya setelah berulang-ulang bertanya, berkata Siti Hajar, pertanyaan dirubah. Allahu amaraka bihada, apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Apakah ini perintah Allah wahai Ibrahim? Qala, menjawab Ibrahim, na'am. Kalimatnya pendek, na'am, iya, ini perintah Allah. Naam. Dengarkan apa yang Siti Hajar katakan. Faqalat lahu, maka berkata Siti Hajar, idan la yudayyi'ana. Kalau begitu, ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Allah tidak akan membiarkan kami kelaparan. Allah tidak akan membiarkan kami kehausan. Allah tidak akan membiarkan kami menderita. Mantap. Pertama, dengarkan bagaimana keyakinan Siti Hajar akan perintah Allah. Di dalamnya pasti ada pertolongan Allah, pasti ada penjagaan Allah, pasti ada pembelaan Allah. Dengarkan kalimat Siti Hajar. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Ya, kata Ibrahim. Begitu mendengar kata Ibrahim iya, dan Ibrahim tidak menoleh, maka Siti Hajar memberi jawaban. Idzan, kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Mendengar jawaban istrinya itu, mantap Ibrahim. Bahkan istriku sudah yakin ini perintah Allah, maka dia percepat jalannya. Dia langsung menghilang. Dia biarkan anak dan istrinya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Anak-anakku sekalian, dengarkan. Mana? Kembali ke tempat semula. Anak-anakku sekalian, perhatikan. Yang ingin saya sampaikan kepada kita semua malam ini, pertama, tidak ada orang tua yang benci dengan anaknya. Tidak ada seorang ayah yang tidak sayang sama anaknya. Tetapi Allah ingin memberitahu kepada kalian semua, kepada kita semuanya, bahwa perintah Allah di atas segala-galanya. Anak itu bukan milik ayah, anak itu bukan milik ibu, tapi anak itu titipan Allah yang ibu dan ayah wajib mendidiknya agar dia memahami Allah, agar dia mengetahui siapa Allah, apa tugas-tugasnya di muka bumi. Maka untuk itu dia letakkan anaknya dan istrinya di lembah yang tidak berpenghuni. Apakah Ibrahim jahat? Secara manusia iya, jahat sekali Ibrahim. Anaknya, istrinya ditinggalkan di tempat yang tidak ada sesuatu. Menurut otak manusia, Ibrahim akan membunuh istrinya dan anaknya. Bayangkan, hanya sekantong korma dan setrigen air untuk hidup bertahun-tahun tidak mungkin. Seminggu aja habis, maka minggu depan mati. Itu hitungan manusia. Tapi Allah yang memerintahkan. Maka sekali lagi, ini pelajaran bagi orang tua. Untuk cara mencintai anak adalah menaruh anaknya di tempat di mana di situ ada tarbiyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus yakin seyakin-yakinnya bahwa anaknya di pesantren, anaknya yang ditaruh di lembah ini, kalau ini bukan lembah yang nggak berpohon, ini lembah yang berbuah. Ya, di sana ada buah apa? Nah, di pojok itu ada buah jambu, ada buah mangga, ada buah pepaya, ada air yang terus mengalir untuk diminum setiap saat. Ada koperasi yang terbuka pada waktu tertentu untuk belanja. Dibandingkan dengan santri yang namanya Ismail, mondok di sebuah pesantren yang tidak ada gedungnya, tidak ada airnya, tidak ada makanannya. Kira-kira ya, kamu dipondokkan di tempat yang mengambil airnya jarak 2 kilo untuk mandi, untuk minum naik turun, terus turun lembah 1-2 kilo. Bagaimana? Sekali lagi, pelajaran pertama dari siapa? Dari Ibrahim. Tentang apa? Tentang keyakinan bahwa Allah pasti menjaga anak dan istrinya. Pelajaran yang kedua, kepasrahan. Dia pasrahkan kepada Allah. Pelajaran ketegaan. Dia tega yang melihat kakinya. Semoga Allah mengampuni dosanya yang perempuan. Sekali lagi, jadi pelajaran ketegaan. Dia tega karena Allah yang akan menjaga anak dan istrinya. Ini pelajaran Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim berjalan jauh, dia tidak lagi kelihatan oleh istri anaknya, maka dia naik bukit Sofa. Lalu dia berdoa. Apa doanya yang tercantum di dalam ayat yang kita bacakan? Apa doanya? Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah, agar anak-anakku, keturunanku mendirikan sholat. Jadi kan yakin dia bahwa anaknya nggak mati. Kan yang didoakan apa? Liyuqimus shalah, agar mereka itu siapa? Banyak, sedangkan itu berdua. Kalau dia katakan berdua, maka liyuqima.
Ini liyukimu, artinya agar mereka, anakku Ismail, istriku Hajar, dan seluruh keturunannya nanti. Berarti Ibrahim yakin sekali bahwa anaknya tidak akan mati. Liyukimus shalah. Pertama yang dia doakan apa? Bukan makan, tapi agar mereka mendirikan sholat. Maka doa dan harapan orang tuamu kamu dipondokkan agar menjadi muqimus sholat. Begitu kamu minta keluar untuk pindah ke SMA, untuk pindah SMK, maka yang terbayang bagi orang tuamu, mulai anakku mendaftarkan diri untuk tidak sholat berjamaah, bakal tidak baca Quran lagi, bakal tidak tahajud lagi. Itu yang terbayang oleh orang tua kalian. Akhirnya mereka meneteskan air mata. Siapakah yang akan mendoakanku nanti ketika aku sudah tiada di muka bumi? Liyuqimus shalah, agar mereka mendirikan salat. Yang kedua doanya, faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Ya Allah, bikinlah hati-hati sebagian manusia. Kenapa sebagian? Karena umat Islam itu sebagian. Ada orang kafir, maka maksudnya hati orang-orang yang beriman cenderung ke Mekah. Maka tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang muslim kecuali hatinya kepingin ke Mekah. Kamu tanya papumu, kamu tanya inakmu, kalau bapak dikasih pilihan mau ke sini atau ke Mekah, maka dia pilih, aku pilih ke Mekah. Hatinya condong ke Mekah. Ini doa Nabi Allah Ibrahim. Yang ketiga doanya, warzuqhum minas samarat. Beri mereka buah-buahan. Padahal tadi di depan dia mengatakan biwadin ghairi zar'in, di tempat yang tidak ada pohon. Kok yang dia minta buah? Kenapa? Karena Ibrahim yakin buah itu tidak mesti ada tanamannya. Di tempat yang tandus, kalau kita punya uang, buah akan datang. Di kamar tak perlu tanam mangga, cukup buka HP, klik COD, mangga sebentar lagi datang. Ya, maka doa-doa Nabi Ibrahim makbul. Sekarang berjuta-juta manusia ke Mekah, dan kamu datang ke Mekah cari buah apapun ada di sana. Dari mana datangnya? Tentunya dari luar. Itulah doa Nabi Allah Ibrahim. Maka lagi sekali kita kaitkan dengan santri, maka kalian belajar dengan ikhlas, belajar dengan tekun. Begitu kau dapat ilmu, rezekimu akan datang. Rezekimu akan datang. Sekali lagi, rezeki datang dari Allah. Siapa yang diberi rezeki oleh Allah? Yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki? Orang-orang yang bertakwa. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Rezekimu akan datang. Calon pengantin baru, Ustazah Zulaiha Dilaman. Istighfar. Istighfar dulu kan. Ayo, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dengarkan, ini pelajarannya bukan EE-nya, dengarkan. Yang melamarnya datang dari Palembang, seorang diri. Dia datang, tidak punya rumah wala ini, tapi dia punya ilmu. Dia alumni Ar-Royah. Ditanya, besok mau ngasih makan apa? Saya akan ke sini. Dia tinggal di Lampung sebelum ini. Di situ dia mengajar. Dapat honor, dia tabung, berangkat ke sini. Aku lamar kamu dengan uang segini. Terus besok kita ke Kalimantan. Di sana sudah menunggu beberapa lembaga pendidikan untuk kita mengajar di sana.
Semua membuka. Saya tawarkan tinggal di Al-Muwahhidin, tapi Al-Muwahhidin belum bisa memberi honor. Di Lampung dia dikasih 2 juta, di Kalimantan dia akan dikasih mungkin lebih 5 juta sebulan. Ilmu Allah yaftah rizqah. Belajar. Belajar. So, ya, jangan kamu tergoda dengan senyuman yang sementara kamu masih belum punya ilmu. Insya Allah, Allah yang menjanjikan, dan janji Allah pasti yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi Nabi Allah Ibrahim yakin sekali dengan janji-janji Allah. Lalu dia pulang tenang. Maka sekarang kita belajar dari Hajar, bagaimana Hajar mensikapi takdir ini. Ini takdir. Lalu dia pertama mengatakan apa? Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Lantas apa yang Hajar lakukan? Dia biarkan anaknya seorang diri menangis. Ismail kecil menangis. Dia pergi ke Bukit Sofa, melihat sana kalau ada orang, kalau ada kehidupan, tapi dia tidak melihat. Dia lihat Bukit Marwah, di situ ada air, kelihatan fata morgana dari jauh kayak air. Dia lari ke sana. Sampai di sana airnya pindah ke Bukit Sofa lagi, karena itu fata morgana. Terus dia berlari kecil. Kenapa dia berlari kecil? Karena dia baru habis melahirkan. Dan itulah nanti menjadi sa'i. Kalau seandainya ya Siti Hajar itu pelari maraton, maka dia lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Begitu selanjutnya, bagaimana nasib para haji yang tua-tua? Karena harus berlari sekencang larinya Siti Hajar. Itulah Allah Maha Rahmannya. Jadi Hajar berlari kecil, ya, dari Bukit Sofa menuju Marwah selama 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu yang ketujuh, dia mendengar suara bergemuruh. Lalu dia lihat ke anaknya. Di situ ada air yang terpancar. Air memancar di kaki anaknya. Dia segera ke sana. Ternyata airnya sejuk. Maka airnya saking banyaknya mengalir. Dia zam, artinya kumpul air. Zam. Maka jadilah dia air Zam-Zam. Nah, air Zam-Zam. Apa pelajaran yang pertama yang kita bisa ambil? Bagi manapun harus ada usaha. Meyakini takdir tidak boleh dengan tanpa ada usaha. Usaha sekuat tenaga, baru Allah akan memberi pertolongan. Nah, anakku sekalian, yang kedua, rezeki itu yakin dari Allah, bukan dari usahamu, bukan dari Allah. Siti Hajar mencari rezeki dari Bukit Sofa sampai Marwah, tidak didapatkan, tapi Allah memberinya rezeki di tempat yang Allah kehendaki, di waktu yang Allah kehendaki. Kapan Allah kehendaki waktunya? Setelah 7 kali. Kapan? Di mana tempatnya? Di kaki siapa? Ismail, bukan di antara Bukit Sofa dan Marwah. Ini pelajaran. Tuntut rezeki, cari rezeki itu. Menurut kamu ada di sana, tapi kamu jangan yakin seyakin-yakinnya bahwa di situ rezekimu. Belum tentu. Bisa jadi kamu berdagang, tidak ada laku-laku barangmu, lantas kamu pulang, di jalan Allah kirim orang untuk membelinya. Sekali lagi, kita yakin rezeki itu dari Allah. Karena kita yakin dari Allah, maka kita tidak akan pernah gelisah. Besok jadi apa ya? Tamat dari pondok, ngapain ya? Yakin. Sekali lagi, istighfar itu berarti imanmu lemah. Kamu belum memahami Allah yang bersifat
Ar-Razzaq, yang maha pemberi rezeki. Anak-anakku sekalian, ya, pelajaran yang ketiga dari Siti Hajar tadi, dari Siti Hajar, begitu dia kumpulkan air, maka apa yang terjadi? Hukum alam. Begitu ada air, maka burung datang. Nah, para musafir, orang-orang yang berlalu lalang di tanah, di gurun itu, dari jauh melihat ada burung. Kok ada burung di atas itu? Berarti di bawahnya ada air. Maka mereka datang. Para musafir sudah datang. Datang kemana? Datang menemui air itu. Ternyata betul ada air. Mereka senang sekali. Mereka izin kepada Siti Hajar, pemilik air itu. Akhirnya Siti Hajar mengambil upah, tentunya mengambil bayar. Anda boleh tinggal di sini, tapi ini air milik saya dan Anda harus bayar. Mereka pun memberi uang, dan akhirnya Hajar punya penghasilan. Begitulah selanjutnya, anakku sekalian. Sekali lagi, pelajaran yang penting sekali, yaitu apa? Kepasrahan kita kepada perintah Allah. Ini perintah Allah, maka jangan pernah ada rasa hati untuk mengingkarinya. Yang kedua, yakinlah apa yang Allah perintahkan itu pasti Allah yang akan memberi jalan untuk kita bisa melaksanakannya. Kepada anak-anakku yang kelas 3 yang tinggal beberapa orang ini, yang sekali lagi ujianmu belum selesai, maka saya berikan pelajaran ini agar kamu meyakini bahwa kalian butuh gantungan yang kuat, butuh pijakan kaki, agar kamu bisa menjalani ujian ini dan belajar di mana? Di pondok. Di pondok manapun pasti ada ujiannya. Mau sekolah di SMA pasti ada ujiannya. Cuman bentuknya yang berbeda-beda. Seperti yang saya katakan kemarin, ujian nikmat Allah itu berupa ujian. Ada yang diuji dengan banyaknya harta, ada yang diuji dengan sedikitnya harta. Anda diuji di sini dengan sedikit, tidak ada kebebasan. Di sana diuji dengan kebebasannya. Sekali lagi, inti dari apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini adalah bahwa kita ini hamba. Ulangi. Nahnu abdun. Allahu Rabbuna. Kita ini hamba. Allah Tuhan kita. Allah Tuhan kita. Allah Rabbuna. Allah ilahuna. Allah malikuna. Mufawwid umurana. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Kita laksanakan perintah-perintahnya dengan segala kesungguhan dan keikhlasan serta keyakinan akan pertolongannya. Insya Allah kita akan mendapatkan janji Allah apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah akan angkat derajat kita berdasarkan ilmu dan keimanan yang kita miliki. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Kita sholat 4 rakaat, yang banat tolong, yang